kayak Nyi Blorong, persis, bahkan cantikan itu. Iya. Pakaiannya apa, Bah? Pakaiannya apa, Bah? Pakaiannya pakaian kerajaan. Barusan kira-kira 10 meter dari Tanggul udah ada yang jemput Abah. Tapi bukan manusia. Apa, Bah? Seekor ular yang gedenya sama dengan pohon pinang. Bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di video saya. Dan hari ini saya akan berkunjung kembali ke rumahnya seorang kakek yang sudah 16 tahun tinggal di area pemakaman. Kebetulan untuk area pemakamannya sudah ada di depan kita semua, dan untuk tempat tinggalnya ada di sana. Dan yang kita akan kunjungi adalah seorang kakek yang namanya sudah tidak asing lagi, yaitu Abah Oyo, teman-teman. Dan ini area pemakamannya yang tidak jauh dari saung tempat tinggalnya tuh di sana. Nah, sebelum kita ke sana, kita kirim doa dulu buat yang sudah meninggal dunia di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita doakan semoga yang sudah meninggal dunia di sini selalu diberikan nikmat kubur, selalu dijauhkan dari siksa kubur. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Iya karena bodoh iya karena selain di nasyarakat siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Oke teman-teman, kita langsung menuju ke saung tempat tinggalnya Abah Oyo tuh yang lagi santai. Kebetulan saya udah janjian tadi sama Abah Oyo untuk sekedar ngobrol-ngobrol terkait kisah pengalamannya selama tinggal di area pemakaman, area kuburan yang ada di desa Pakuberem ini teman-teman ya. Nah ini Abah Oyonya. Assalamualaikum, Bah. Damang Abah sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lagi santai, Bah? Lagi istirahat. Istirahat. Oke teman-teman, kita langsung ngobrol aja sama Abah Oyo ya. Abah teh udah berapa tahun, Bah, di sini teh? Udah 15 tahun. 15 tahun. Ya. 16 jalan ya, Bah ya? Ya 16 jalan gitu. Oh, jadi tahun berapa, Bah? Tahun Pertama kesini? 2010 gitu. 2010. Oh. Iya. Nah, Abah kenapa sih alasannya gitu memilih tinggal di samping kuburan? Apa alasannya, Bah? Ya pertama Abah itu istilahnya disuruh sama yang punya pemakaman ini. Katanya, Bah, karena si Abah punya tanaman di sini, Iya. jadi otomatis gimana Abah mau apa enggak sambil ngurusin makam. Jadi Abah sanggupin. Silahkan aja seandainya Abah kepake gitu. Ya alhamdulillah sampai sekarang. Walaupun Abah itu enggak punya enggak dapat upah, enggak dapat gaji, apalagi bengkok, enggak. Iya. Abah ikhlas ya, Bah ya? Tapi Abah ikhlas. Alhamdulillah. Karena ini adalah amanah. Iya. Amanah dari sesepuh gitu, Bah? Iya gitu. Iya. Terus keluarga ngizinin, Bah? Kalau keluarga mah di kampung gitu si emak. Iya. Ngizinin Abah di sini? Kalau di sini mah Abah mah sendirian. Sendirian. Oh. Udah diizinin sama keluarga, Bah, tinggal di sini? Enggak pernah. Oh, maksudnya Abah diizinin enggak sama keluarga di sini gitu, sendirian di sini? Izin dari keluarga Ya, boleh? ya jelas ada izin dari keluarga. Oh. Ya izin setengah izin gitu. Jadi dibolehin, Bah, sama Iya, keluarga? Boleh, setengah enggak boleh. Tapi karena Abah udah kerasan di sini, Iya. udah betah di sini, jadi Abah enggak bisa dilarang gitu sama keluarga gitu. Iya. Nah, Abah, di awal cerita kan Abah sering ngalamin yang aneh-aneh ya, Bah ya? Iya. Nah, ini saya mau pengalaman Abah. Konon katanya cenah Abah teh pernah datangi wanita siluman. Itu ceritanya iya. gimana itu, Bah? Ya awalnya sih awalnya melalui mimpi. Iya. Mimpi, tapi mimpi itu 3 malam berturut-turut.
Selasa malam Rabu, Rabu malam Kamis, Kamis malam Jumat, Jumatnya terakhir. Jadi Abah tuh punya pikiran kenapa mimpi sampai begini. Itu aja. Ini bukan sembarang mimpi, kata Abah. Jadi Abah yakin ini bukan mimpi, ini pasti ada kenyataannya. Lantas malam yang terakhirnya hari Jumat, Abah nyatain ya ke sana. Karena yang datang ke Abah itu seorang kakek-kakek berjenggot panjang. Nyuruh Abah supaya Abah kerja. Itu Abah itu disuruh kerja. Ya kerjanya itu cuma betulin sebuah tanggul yang bocor-bocor. Nah setelah gitu, setelah 3 malam Abah bekerja gitu, kata Abah tuh mana upahnya buat saya? Ambil aja sendiri katanya. Apa kata Abah tuh? Abah tuh nyari-nyari, dari kejauhan kelihatan ada sebuah kolam yang ukurannya kira-kira 2 meter persegi. Kolamnya itu? Ya kayak spiteng gitu. Oh mungkin di situ kata Abah. Terus Abah turun ke situ. Abah gogoin, ada seekor ikan mas yang gede, ini segede bayi. Cuma coraknya agak mencurigakan. Sisiknya tuh beda kayak sisik ikan-ikan biasa. Sisiknya belang-belang persis seperti sisik ular. Si ikan itu. Aduh, jadi Abah tuh ini mah bukan ikan kata Abah tuh. Pasti ini mah bukan sembarang ikan. Nah lantas sebut gitu, terus Abah tuh ngobrol lagi. Pak, kata Abah tuh, kenapa saya lihat di tengah-tengah ini, kan ini empang ini kelihatannya. Di tengah-tengah empang itu ada sebuah gumbukan tanah. Kata orang Sunda hunyur gitu. Nah di hunyur itu ada sebuah keran. Jadi saya mau nanyain itu apa maksudnya ada keran di situ. Kata dia menjawabnya, itu keran katanya seandainya dari keran itu keluar air, sekampung kamu habis katanya. Tenggelam gitu, Bah? Ya habis, tahu meninggal, tahu sakit gitu. Jadi Abah tuh bisa memecahkan soal itu. Jadi jelas itu sih bukan keran kata Abah. Pasti itu ular yang keluar dari keran itu, mungkin bisa. Nah tapi kata dia tuh, itu ada yang jaganya. Siapa yang jaganya? Anak saya. Saya punya anak 2 sekembaran. Tolong kalau betul-betul punya anak, kata Abah tuh, panggil. Lantas dipanggil, datang 2 perempuan kembar cantik. Ya kayak kita kalau lihat di TV maka kayak Nyi Blorong persis, bahkan cantikan itu. Pakaiannya apa, Bah? Pakaiannya apa, Bah? Pakaiannya pakaian kerajaan. Biasa pakaian kerajaan gitu, kayak permaisuri gitu, pakaiannya gitu, putri. Tuh, lantas kata Abah tuh, mungkin itu ada namanya, ada. Yang ini, yang sulung namanya Nyi Sekar Ayu Kedaton. Dan yang ini adiknya namanya Nyi Sekar Ayu Kendari. Karena kembar ya, Bah? Kembaran. Kamu mau apa enggak? Seandainya kamu dikawinin sama anak Abah, pengen apa? Mau apa? Pengen kekayaan, tapi kamu harus kawin sama anak saya, kata si bapak itu. Abah itu berpikir, ya soal gitu sih gampang aja, kata saya. Cuma mungkin ini ya di belakang-belakangnya tuh ada syarat-syaratnya. Ya ada. Apa sih syaratnya? Nanti seandainya kamu udah dikawinin sama anak saya, kamu jangan pulang. Jadi kamu harus masuk warga sini. Nah di situ Abah berpikir, karena Abah masih punya pikiran yang masih normal, sehat. Lantas Abah masih punya keimanan. Ini mah cuma mengolok-olok doang, kata Abah. Namanya juga setan. Setan itu suka bohong. Jadi kata Abah tuh, ya nanti saya mau berpikir dulu, kata Abah. Terus Abah tuh bangun paginya hari Jumat. Karena Abah itu penasaran. Sifatnya Abah tuh kalau
mempunyai masalah itu suka penasaran, suka pengen diyakini. Iya. Lantas Abah pergi. Di mana tadi malam datangnya itu orang dari sana datang. Dari arah sana, Bah. Lantas Abah ke sana. Ini bukan mimpi. Ini mah Tapi kenyataannya. ini kenyataannya disesuaikan dengan impian. Betul apa enggak? Iya, karena Abah penasaran dia. Terus Abah tuh ke sana. Sana jalan kaki, Iya. Tanggul. Barusan ada kira-kira 10 meter dari Tanggul udah ada yang jemput Abah. Tapi bukan manusia. Apa, Bah? Seekor ular yang gedenya sama dengan pohon pinang. Waduh, gede banget, Bah. Hitam ularnya. Ini kobra. Nah, Abah ingat sama mimpi tadi malam. Oh, ini yang datang tadi malam sama Abah. Lantas Abah tuh ngomong sama dia. Bismillahirrahmanirrahim. Anggana anggani andangiya. Ulah hiri, ulah dongke, ulah jail kaniaya. Kula nyaho di anjeun. Anjeun teh nyi sekar ayu kedaton anu boga wilayah ieu. Itu makhluk ngerti sama omongan Abah. Tadinya gini. Iya. Tuh. Turun, Pak. Lantas pergi. Karena Abah itu masih penasaran juga. Iya. Pengen tahu di mana ini tempatnya, kemana ini pergi. Dari kejauhan Abah ikutin. Lalu dia itu masuk ke sebuah lubang. Ada sebuah lubang di pinggiran sawah sana. Lubangnya kira-kira ya kalau kita masuk sih mungkin kepala mah masuk gitu. Iya. Ini ya udah. Bahkan sampai 3 malam setelah Abah yakini itu masih datang juga si kakek-kakek itu nanyain perjanjian mau apa enggak. Iya, iya. Karena Abah punya iman. Iya. Kita itu orang Islam. Iya. Seandainya kita mengikuti perintah atau kehendaknya setan itu kan masuknya musyrik. Iya, iya. Jadi Abah tolak. Enggak mau. Sekarang mah bukan saya nampik. Iya. Kasihkan aja sama orang lain, kata Abah. Iya. Kamu enggak pengen kaya sih pengen, tapi lain lagi caranya bukan kayak begini, kata Abah. Iya, iya. Jadi Abah teh nolak gitu ya, Bang. Ya udah setelah Abah tolak itu enggak datang lagi. Tapi enggak sempet ngambek gitu karena Abah nolak gitu, Bah. Hah? Enggak ngambek gitu karena nolak. Alhamdulillah. Ya mungkin hatinya sih enggak tahu. Kalau dilihat dari raut mukanya biasa-biasa aja. Tapi ada kemungkinan dia itu ngambek juga, kecewa juga. Iya. Jadi Abah itu awalnya dari mimpi ya. Iya. Terus Abah penasaran. Iya. Ternyata bener juga dari kenyataannya Abah lihat gitu ya. Dan Abah itu ternyata ketemunya cuma satu ular ya. Cuma satu ular. Kalau yang satunya lagi kemana? Yang satunya sih enggak. Ya mungkin di situ di lubangnya mungkin yang satunya. Iya. Yang datang itu yang sulungnya aja. Ya. Jadi adiknya mah Sekar Ayu Kedaton. Iya. Satunya lagi siapa, Bah? Nyi Sekar Ayu Kendari. Gitu. Itu teh dari sosok makhluk apa, Bah? Seekor ular. Ular. Jelas ular itu. Iya. Jadi jelas itu mah siluman ular. Gitu. Oh, siluman ular. Kan kalau siluman ular itu biasa dibilang dengan ipri ya, Bah ya? Iya. Iya. Itu berarti jenisnya ipri juga, Bah? Hah? Jenisnya ipri juga? Iya. Oh, masih ipri itu ya? Iya, ya itu yang namanya ipri itu. Kan dengar-dengar kalau nikah sama ipri itu kita dapat kekayaan gitu ya, Pak ya? Pasti itu yakin nggak bakalan lama lagi. Nggak bakalan minggu-mingguan, nggak 2-3 hari kita langsung kaya. Karena kekayaannya udah disediain. Sama siluman ipri itu. Memang jelas. Ya tahu berupa apa, mau uang, mau emas kayak itu pasti ada. Cuma Abah nggak tergiur sedikit. Walaupun Abah orang nggak punya. Iya. Alhamdulillah masih dikuatkan imannya ya, Bah ya. Kalau yang lain mungkin ya kalau orang lain sih itu kesempatan. Jangankan datang sendiri, malah dicari.
orang Iya. lain yang kayak gituan tuh. Dicari biar cepet kaya gitu, Bah. Oh. Tapi buat abah mah enggak. Abah mah enggak begitu memikirkan masalah haliah duniawi. Karena pertama abah mah udah tua, udah lanjut usia. Ntar besok, ntar kapan juga pasti pulang. Seandainya kita pulang nggak bawa bekal, bekalnya bekal keburukan aja, itu berbahaya kan. Makanya abah sedikit-sedikit soal keburukan buang. Nah ini terkait abah kan sering melihat bahkan mendengar suara-suara gaib ya, Bah ya. Iya. Abah katanya pernah kerja itu apa ya, gali kubur sampai 500. Iya. Itu pernah berarti, Bah? Pernah. Proyek ya, apa itu, Bah? Masih tenaganya masih agak fit juga, masih begitu agak belum itu tenaganya belum sedikit. Iya. Itu sih pemakaman umum yang di sebelah namanya makam gede gitu. Karena tanahnya dibeli sama proyek yang sekarang. Iya. Jadi soal makam itu harus bersih. Jangan ada makam harus dipindahin. Nah di situ abah ikut kerja karena ya lumayan juga gitu kerjanya. Nah itu, Bah, selama gali kubur abah berarti sampai berapa kuburan yang abah gali? Ya itu tergantung. Kalau kuburannya kuburan yang lama agak dalam juga. Kadang sehari sampai cuma dapat 1. Tapi kuburannya kuburan yang pindahan sampai dapat 3. Sendiri abah. Gali sendiri, ngambil tulang-tulangnya sendiri, dipocongin langsung sendiri. Makanya abah namanya proyek pocong kata abah. Habis karena ngegali jenazah lantas dibentuk pocong lagi, lantas disetorin gitu. Baru nerima uang. Jadi total yang abah gali di proyek pocong itu berapa makam, Bah? Banyak. Jadi totalnya itu keseluruhannya itu ada 500 makam lebih. Totalnya, Bah? Totalnya. Banyak banget. Semua dipindahin. Pindahnya ke pemakaman yang baru di sana. Di sana berarti, Bah? Di sana jauh. Beli setengah hektar tanahnya dari sana. Jadi hasil dari sana dibeliin di sana, makamnya ditarik ke sana, dimakamin di situ. Makanya makamnya itu kayak makam massal di sana. Iya. Saling berdampingan ya, Bah. Kayak massal aja gitu. Enggak kayak begini. Ini mah mungkin agak berjauhan, itu mah mungkin berdekatan ya, Bah ya. Dan juga kecil-kecil mungkin ya, Bah ya. Kecil-kecil. Baik dewasa maupun anak-anak sama. Sama. Ukurannya sama, Bah. Ukurannya sama, dimasalin gitu. Tapi itu pemakaman umum, Bah. Umum. Umum, iya. Umum, siapa TPU, saja. Iya. Siapa saja boleh gitu ya, Bah ya. Iya. Iya. Nah, Bah, Abah kan pernah bertemu sama sosok ular di sana ya, Bah ya. Iya. Itu ketika dalam perjalanan Abah nggak pernah ada gangguan gitu, Bah? Alhamdulillah enggak. Karena di siang hari sih. Bukannya malam, pagi sekitar habis sholat subuh gitu. Jam 6 Abah berangkat ke sana. Jadi pengen tahu ini Abah mimpi itu pasti ini udah pasti kata Abah. Abah punya keyakinan ini bukan sembarang mimpi. Nggak ada mimpi sampai 3 malam berturut-turut bersambung. Kalau dalam di TV berepisode katanya nggak ada. Jadi Abah meyakini bahwa di sana tuh ada istananya gitu? Yakin. Karena Abah pernah bercerita dengan orang tua sini, katanya di sana itu sebetulnya keraton siluman ular. Kata orang tuh, oh berarti sesuai dengan impian Abah. Jadi berdasarkan informasi juga Abah ya, iya, bahwa di sana tuh ada keraton siluman ular. Keraton siluman ular. Agak ngeri juga ya, Bah ya. Iya. Itu jauh dari ini, Bah, dari pemukiman tempatnya, Bah. Hah? Jauh dari pemukiman. Dekat kuburan yang sekarang. Oh, jadi dari masih kuburan itu ke utara sedikit.
Oh, Ada jadi pohon bambu, hmm. namanya bambu surat. Oh. Tapi itu pohon bambu itu berbunga. Oh. Kan aneh juga. Hmm. Nggak ada, Abah nggak pernah lihat ada bambu berbunga. Hmm. Nah, Abah itu kok bambu berbunga, bunganya persis kayak bunga gedang gandul, Iya. merungkup Hmm. ke lubang Iya, jarang-jarang ya, kayak Bah. gordeng. Oh. Tapi nggak cuma sebentar. Gini Abah nyelingkup sih, dilihat udah nggak ada lagi bunganya. Udah Astagfirullah. hilang, Bah. Hilang. Astagfirullah. Abah juga sampai menyesal. Kalau tahu itu bunga akan hilang, aduh Abah ambil, mungkin itu bisa buat jimat, kata Abah. Iya. Mungkin. Rezeki juga, Bah, ya nanti ya. Oh, oh. Oh. Iya, iya. Itu masih sekitar istana siluman itu, Bah. Oh, oh. Iya. Nah, Abah, semenjak itu, semenjak Abah menolak ya Ya, untuk nikah sama Ipri, itu sampai sekarang nggak pernah datang lagi. nggak pernah datang lagi sampai sekarang. Sampai sekarang. Oh, karena udah Abah putusin, udah Abah tolak, nggak mau, kata Abah. Ubah ada sering, silahkan aja sama orang yang mau, kata Abah. Nyari aja orang lain. Jangan sama Abah ya. Iya. Abah mah udah tua gitu ya, Bah ya. Iya, karena udah tua, buat apa Abah? Kekayaan udah tua. Sedangkan kalau kekayaan yang namanya dari pesugihan itu nggak abadi, nggak bisa turun temurun sama anak cucu. Bisa lenyap dalam sekejap Iya. gitu, Bah. Abah meninggal, hilang kekayaannya, diambil lagi. Jadi jelas itu mah cuma pamer doang. Iya, iya. Oke, Abah, terima kasih banget ya Sama-sama. atas waktunya, sudah berbagi kisah, berbagi pengalaman, berbagi cerita dengan saya. Saya hanya bisa doakan semoga Abah sehat selalu, Bah. Amin. Panjang Amin. umur, Amin. banyak rezekinya, Amin ya Allah. dan Abah Ya Rabbal. selalu diberikan kebaikan ya, Bah ya. Amin. Oke teman-teman, seperti itulah obrolan saya dengan Abah Oyo, dan kita akhiri saja sampai di sini. Terima kasih sudah nonton. Kita jumpa di kunjungan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.